kualitas dari sebuah sensus ekonomi itu tidak ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang kita keluarkan. Karena sensus ekonomi butuh sumber daya manusia, anggaran, waktu, dan seterusnya. Termasuk teknologi, ya kita udah mengenal. Yang justru menentukan kualitas adalah partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasinya, semakin berkualitas. Semakin jujur, semakin berkualitas. Nah makanya kami gunakan TIR tadi. TIR, ya Pak Masirom juga dulu pernah punya ide lah ya soal itu. Terima petugas sensus itu penting. Mereka itu manusia yang sedang berkontribusi untuk bangsa. Lalu kemudian isi datanya dengan benar dan jujur. Karena itu yang bisa membawa kita menuju Indonesia yang lebih maju pastinya. Kami punya kontrak dengan para petugas di mana mereka tidak bisa membocorkan sama sekali. Ya. Nah kemudian kami juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 itu memang tidak boleh membocorkan data individu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 kami juga mengacu ke sana tentang perlindungan data pribadi. Ada kontrak terhadap petugas di mana mereka bisa bisa ditindak kalau mereka melakukan pelanggaran dengan membocorkan. Terus kita juga kemarin sudah diskusi dan sudah kerjasama dengan BSSN dan juga Polri. Ya, jadi itu di internal kami di BPS itu penjatuhan hukuman disiplin berat sesuai PP nomor 94 tahun 2021. Kalau ada yang membocorkan seperti itu. Kalau saya lihat dari alurnya ya, petugas pencacah ini jadi faktor yang krusial banget ya, Pak Sony ya. Betul. Bagaimana BPS meyakinkan bahwa petugas ini bekerja dengan benar? Ya, jadi ini 251.000 petugas di lapangan, banyak. Mulai sensus kali ini, kami bisa melacak petugas sensus tadi. Jadi mereka tertracking karena mereka bekerja dengan gadget. Ya kan, ngisi kemarin saya minta dibukakan dashboard, misalnya di kota Jakarta Barat, mereka sedang berada di mana, petugasnya apa, terus kita bisa buka ini namanya siapa, dia bergerak atau tidak, dia bekerja atau tidak, dan seterusnya. Ketahuan tuh ya? Ketahuan. Kami menemukan beberapa anomali dan kami memberhentikan kontrak yang bersangkutan, terus mengganti dengan petugas yang lain, misalnya gini. Bayangkan dalam waktu 3,5 menit dia mengentri di gadgetnya 80 usaha tidak ditemukan. Berapa menit? 3,5 menit. Jadi seolah-olah dia sudah tidak menemukan 80 usaha di lapangan. Padahal ada prelistnya. Dan dia hanya melakukan di titik yang sama, koordinat yang sama. Itu kan kebohongan dan ketahuan semua. Jadi kita sudah melakukan upaya ya. Nah petugas juga bisa dicek apakah ini petugas asli atau tidak. Zaman sekarang kan juga banyak penipuan ya. Nah petugas asli satu, dia menggunakan rompi sensus ekonomi berwarna hitam orange. Terus rompi bisa saja dibuat ya di mana dan seterusnya. Nah yang kedua mereka dibekali dengan surat tugas ya. Surat tugas bisa dibuat juga. Yang ketiga mereka dibekali dengan ID card. ID card itu ada barcode-nya. Sehingga kita bisa ngecek. Bener nggak nih petugas ini? Lihat wajahnya dengan barcode di ID card itu keluar namanya. Ya, sama fotonya? Iya sama fotonya. Namanya misalnya Fatimah. ID-nya sekian. Nomor teleponnya sekian. Ya. Terus kemudian kegiatan pendataannya di wilayah mana dan sebagainya. Jadi semua itu sudah disiapkan. Makanya gini, sensus ekonomi ini sudah disiapkan sejak tahun 2024. Kenapa nggak dari 2023? Karena di 2023 kami melaksanakan sensus pertanian. Jadi nggak mungkin. 10 tahunan juga ya? Iya 10 tahunan juga. Ya, jadi sensus pertanian 2023 disiapkan sejak 2021. Karena 2021 karena 2020 kami melaksanakan sensus penduduk kan gitu dan seterusnya. Jadi memang
semuanya disiapkan dengan baik. Nah, bagi misalkan perusahaan besar yang merasa khawatir, atau misalnya nih keluarga kaya gitu ya, atau dia khawatir ketika menyampaikan informasi yang dianggap sangat pribadi kepada petugas. Kadang-kadang kan si petugasnya mungkin berasal dari daerah itu. Nah, gimana? Dia bisa berhak meminta link untuk mengisi sendiri. Meminta link, ngisi sendiri. Ketika dia mau ngisi, dia nanti akan dapat OTP, one time password. Ya. Kemudian dia ngisi, jadi sehingga dia nggak risih kan. Data itu tidak diketahui petugas, langsung masuk ke sistem BPS, kami di BPS. Tapi nanti dilihat lagi sama kami kan berjenjang melakukan pengawasan. Dari petugas lapangan, diawasi oleh pengawas lapangan yang namanya PML, dia diawasi langsung oleh tim task force BPS Kabupaten Kota. BPS Kabupaten Kota diawasi oleh kepalanya, terus kemudian diawasi lagi oleh task force-nya BPS Provinsi, Garda SE namanya, Garda Sensus Ekonomi, terus diawasi lagi oleh task force-nya kami di pusat. Nah, jadi ketahuan nanti kalau ngisi itu kelihatan kejujurannya atau tidak. Sehingga kalau misalkan masih belum berkualitas, kami akan minta untuk diulang lagi. Gitu. Yang membedakan juga mungkin baik dari proses maupun nanti hasilnya itu soal teknologi ya Pak Sony ya. Betul. Tentu teknologi yang digunakan di 2016 berbeda banget dengan yang di 2026. Betul. Tadi termasuk mungkin di 2016 dulu nggak ada tracking petugas gitu nggak ada? Nggak ada. Betul. Dan sekarang kami sudah dibantu, kami mengenerate AI, artificial intelligence, namanya Gen AI. Kenapa? Karena gini, salah satu yang penting di dalam sensus ekonomi itu petugas mampu mengklasifikasikan jenis usaha. Ya, jadi usaha ini, usaha itu, dan seterusnya itu kan ada di dalam klasifikasinya namanya KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI terakhir dikeluarkan Desember 2025. KBLI itu menjadi petunjuk struktur ekonomi kita. Ekonomi kita berapa persen yang dikontribusikan oleh pertanian, oleh industri manufaktur, atau industri pengolahan. Industri pengolahan sendiri kalau kita pecah menjadi 3 digit ya, industri makanan, minuman, dan tembakau, industri pakaian jadi dan seterusnya, industri mesin, alat mesin dan seterusnya, industri macam-macam, industri kimia dasar dan seterusnya. Itu kalau dipecah lagi industri makanan, minuman, didetailkan lagi, dia ada industri makanan saja, ada industri minuman saja, makanan macam-macam, makanan dengan berpengawet dan seterusnya. Jadi KBLI-nya nggak boleh salah. Ya, klasifikasi baku lapangan usaha ini yang menentukan dia ini masuk ke dalam basket atau keranjang usaha yang mana dan seterusnya, dan itu akan membentuk yang namanya struktur ekonomi Indonesia.